Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Salya, guys. Kali ini kita akan bahas, guys, nih yang sering kali kita lupa, tentang keberlangsungan dari bangsa kita, guys, terutama dari segi kepemimpinan, guys. Maksud saya, kita sering kali bertikai atau bertengkar, bahkan bermusuhan, bahkan cenderung seolah-olah kayak terpecah belah, guys, hanya gara-gara perbedaan pilihan dan keyakinan terhadap sosok pemimpin yang akan kita pilih. Padahal, guys, kita tahu dan kita paham bahwa kalau kita memahami secara mendalam, kepemimpinan itu tentu saja tidak bisa terlepas dari campur tangan Tuhan, guys. Kenapa bisa dikatakan ada campur tangan Tuhan? Karena kita meyakini bahwa daun yang jatuh pun itu terjadi karena atas izinnya. Jadi apapun, bila Tuhan tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Tapi kalau sesuatu memang sudah dikehendaki oleh Tuhan, maka terjadilah kun fayakun. Nah, pemahaman ini penting dimiliki oleh kita, guys, supaya kita satu, jangan mudah terprovokasi, ya, terprovokasi ataupun mudah diadu domba hanya gara-gara pilihan ataupun selera berbeda dengan yang lain. Nah, dalam hal ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa ketika bangsa ini berusaha untuk melepaskan diri dari penjajah, itu banyak tokoh nasional yang berusaha berjuang dengan berbagai ide dan gagasannya. Berikut pemikiran-pemikiran bagaimana bangsa kita ini lepas dari penjajah. Dan kalau kita baca dari sejarahnya, bukan hanya Bung Karno yang memiliki militansi ataupun daya juang yang begitu dahsyat untuk memerdekakan bangsa ini. Banyak tokoh-tokoh lain juga begitu gigih di dalam memperjuangkan supaya bangsa kita merdeka. Tetapi pada akhirnya mereka justru bersepakat, dan pada akhirnya Bung Karno lah yang dipilih atau ditunjuk untuk menjadi pemimpin nasional, yaitu Bung Karno dengan Muhammad Hatta. Padahal waktu itu Bung Karno pun menolak untuk dijadikan pemimpin atau sebagai presiden. Ini fakta sejarah, guys. Jadi mereka berdua, ya, Bung Karno dengan Muhammad Hatta itu bukan orang yang ambisius ingin memiliki kedudukan. Tidak, tetapi karena keterpanggilan dirinya, panggilan sejarah yang pada akhirnya beliau berdua itu menjadi pemimpin nasional, atau lebih kita kenal dengan Dewi Tunggal, saling mengisi satu sama lain. Nah, setelah era Bung Karno berakhir, orang menyebutnya Orde Lama, muncul pemimpin baru, yaitu Orde Baru. Pada waktu itu siapapun tidak ada yang memprediksi kalau Pak Harto itu akan menjadi pengganti dari Bung Karno. Karena dari sisi popularitas dan dari sisi hal yang lainnya, justru banyak tokoh-tokoh lain yang sebenarnya digadang-gadang
akan menjadikan penerus estafet kepemimpinan dari seorang Bung Karno. Tetapi karena sudah menjadi takdir, maka tampillah Pak Harto sebagai penyelamat dengan menyelamatkan bangsa yang terpuruk. Kemudian lahirlah Orde Baru. Walau pada awalnya Pak Harto mengatakan bahwa cukup sekali sebagai presiden, tetapi faktanya justru sampai 32 tahun beliau berkuasa. Setelah Pak Harto mengundurkan diri, maka muncullah era reformasi. Dalam transisi era reformasi, maka Pak Habibie tampil sebagai penyelamat bangsa. Dari sekian keterpurukan nilai mata uang rupiah yang sangat merosot dan inflasi begitu besar, akhirnya berhasil diatasi oleh Pak Habibie dan selanjutnya dilakukan pemilihan, dan tanpa disangka-sangka justru Gus Durlah yang dipilih sebagai presiden. Padahal untuk jadi seorang presiden itu kriterianya sangat berat. Salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani. Gus Dur yang ada masalah di kesehatan, terutama mata, justru karena mungkin sudah menjadi takdir dan izin dari Tuhan, maka Gus Dur faktanya diangkat menjadi seorang presiden. Setelah itu kemudian Mega yang tadinya dipermasalahkan tentang tidak cocok perempuan untuk menjadi pemimpin, tetapi dalam sejarahnya justru Mega jadi juga sebagai presiden Indonesia pertama perempuan, gender perempuan, guys. Nah, itu semua berarti bahwa tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Setelah Mbak Mega, kemudian terpilih Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal dari sisi kepangkatan beliau itu di bawah Pak Wiranto dan yang lainnya. Tetapi karena sudah tertulis di sanahnya bahwa beliau harus menjadi presiden, maka kun payakun Pak SBY jadi presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat sampai 2 periode, guys. Setelah Pak SBY selesai 2 periode, tidak ada yang kepikiran, tidak ada yang membayangkan kalau kita presiden berikutnya itu adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi bukan seorang militer dan dia juga tidak dikenal secara nasional, apalagi internasional. Dia hanya seorang wali kota Solo, kemudian terpilih di Jakarta, selanjutnya dia justru terpilih sebagai presiden menggantikan Pak SBY setelah beliau menjabat 2 periode. Jadi untuk kepemimpinan nasional, kalau melihat dari sejarahnya, justru kita itu berada di sebuah misteri. Tidak ada yang menduga sebelumnya. Tidak ada yang memperkirakan untuk sosok presiden yang akan datang. Itu sulit. Nah, berdasarkan pemahaman tadi, maka sepantasnya, selayaknya bila sebuah pemilu sudah digelar dan dianggap selesai, kemudian ada hasilnya, ya kita hargai hasil dari pemilu itu, terlepas dari kecewa atau tidak, karena
pilihan kita tidak terpilih atau belum mendapat kesempatan untuk jadi, tetap kita menggunakan kepala dingin, hati yang sejuk, dan nalar yang benar, sehingga siapapun yang terpilih itu adalah pilihan yang terbaik rakyat kita, dan itu menjadi pemimpin kita. Bila ada kekurangan ataupun ada kelemahan, itu adalah kewajiban kita untuk sama-sama memberikan masukan, memberikan evaluasi, sekaligus meminta supaya kelemahan-kelemahan yang terjadi itu diperbaiki. Sebagai rakyat yang bertanggung jawab, tentu kita berharap bangsa ini dalam kondisi baik-baik saja, tidak dilanda dengan berbagai masalah. Mudah-mudahan bangsa kita makin lama makin maju. Pemimpin baru adalah pemimpin yang amanah, yang betul-betul memperhatikan rakyat banyak dan mampu meningkatkan kesejahteraannya. Demikian guys, sharing kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.